di sini kuliah 7 menit atau apa Pak? Karena nanti kelamaan. Karena biasanya saya kalau di sana tuh kuliah masih utuh gitu. Jadi artinya kuliah terserah kamu. Masih utuh itu bahasa Arab artinya terserah kamu. Jadi kalau kuliahnya 7 menit jadi singkat gitu Pak ya. 10 nggak apa-apa. Alhamdulillahi bari'in nasam khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu 'ala ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan mubarakatan min indillah. Khairu tahiyatin fil alamin wa tahiyatul islam ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai seorang mukmin itu harus pertama bersyukur. Bersyukur yang pertama karena kita memiliki salam seperti yang saya sampaikan barusan. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan mubarakatan min indillah. Aku persembahkan kepada kalian sebuah salam Islam yang berkah di sisi Allah. Khairu tahiyatin fil alamin. Salam yang paling bagus yang ada di alam semesta ini. Wa tahiyatul Islam, dan salamnya orang Islam itu ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi. Karena salam itu doa. Mengucapkannya memang sunnah dan menjawabnya itu wajib. Karena orang didoakan harus menjawab balik biar sama-sama mendoakan. Maka yang pertama kita bersyukur sebagai Islam karena memiliki salam yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasul kita SAW. Itu yang harus kita syukuri. Yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur itu terhadap segala sesuatu. Dua kosakata Arab yang singkat tapi susah untuk dimiliki oleh setiap orang. Apa tadi? Alhamdulillah. Alhamdu sama lillah. Segala puji hanya bagi Allah. Jarang orang yang punya ini. Yang menerapkan ini jarang. Usikum wa iyaya. Saya berintrospeksi pada diri sendiri dan menyampaikannya kepada antum-antum semuanya. Karena jarang ada orang kehilangan mobil bilang alhamdulillah. Jarang ya. Susah. Ada orang kecopetan bilang alhamdulillah kecopetan. Ada nggak? Nggak ada ya. Mungkin ada, tapi sedikit. Itu sulitnya letaknya alhamdulillah ini. Karena the chosen one, satu-satu orang-orang pilihan yang bisa bilang alhamdulillah ini. Karena dia berpikirnya banyak berpikir negatif daripada berpikir positif. Maka saling mengingatkan di sini. Alhamdulillah itu penting. Contohnya, ketika kita dihina dengan orang, banyak omongan yang disampaikan, kita bilang alhamdulillah saja. Meskipun hati dongkol bilang alhamdulillah. Karena apa? Alhamdulillahnya di sini letaknya di mana? Letakkan bukan ketika dia mengejek kita, tapi alhamdulillahnya, oh kita masih bisa mendengar apa yang dia sampaikan. Coba seandainya dia ngomong jelek ngomong dengan omongan-omongan buruk kepada kita nggak bisa dengar. Apa yang mau alhamdulillahin? Orang nulis tulisan jelek untuk kita, ngirim surat jelek untuk kita, dikasihnya di SMS lah misalnya, SMS jelek yang nggak kita senengin. Kita hanya membalasnya dengan dongkol yang kena diri kita sendiri. Tapi kalau ketika kita membaca ini kok nyakitin hati, bilang alhamdulillah, kita masih punya mata yang bisa melihat tulisan tersebut. Disitulah letak kita bersyukur dalam segala sesuatu. Cuman ini jarang diterapkan. Ya tadi, the chosen one, orang-orang yang terpilih saja yang bisa seperti ini. Maka mudah-mudahan kita yang di sini termasuk orang-orang yang terpilih. Kemudian saya tidak berhenti. Baru 2 hari ini ingin menyampaikan tentang hal lain, tapi menurut saya hal yang paling penting sekarang itu tentang akidah, tauhid tadi, al-iman, keyakinan. Al-iman yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu meningkat kalau kita taat, dan dia akan berkurang kalau seandainya kita maksiat. Maka kita introspeksi diri. Kalau sampai saat ini sholatnya misalnya masih cuma sholat fardu saja, kurang rawatibnya, atau baca Qur'annya kurang, introspeksi diri, berarti iman kita tuh sekarang masih turun. Yangkus bil maksiyah, yangkusnya bil maksiyah dengan maksiat. Banyak maksiat yang kita alami di dunia ini. Sekarang mudah sekali bermaksiat itu. Keluar rumah aja matanya udah bisa maksiat. Belum telinga dan lain sebagainya. Makanya di sini kita harus benar-benar bisa menjaga diri. Usikum wa iyaya.
Berbicara mengenai akidah, benar-benar sekarang ini Pak, saya takut sekali kalau Sekincau ini termasuk kampung yang diserang, yang akan diserang akidahnya. Karena di Jawa itu udah banyak sekarang. Satu kampung semuanya dari Islam jadi Kristen tuh banyak. Gospel kalau kata orang-orang luar itu, menyebar agama Kristen. Kristenisasi modern itu udah banyak sekarang. Saya takutnya itu masuk sini. Karena apa? Mereka mengkafirkan atau membuat Islam keluar, memurtadkan seseorang itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Mungkin kita tidak bisa menjawabnya karena kurang pengetahuan. Ada sebuah cerita dari dosen Universitas Al-Azhar Indonesia yang ada di Jakarta. Kemarin saya sempat ke sana untuk mendengarkan tausiahnya. Jadi ada anak SMA, itu sekolah di SMA, tapi dia itu nggak pernah sholat ketika ada waktu-waktunya sholat. Kemudian guru agamanya ini mendekatinya, ditanya anak SMA itu, "Nah, kamu kenapa nggak sholat?" Akhirnya anak ini menjawab, "Pak, untuk apa saya sholat? Apa Tuhan itu ada?" Nah, di sini letak akidah itu. Anak muda sekarang itu benar-benar Pak, lagi akidahnya benar-benar digoyahkan sekarang. Karena apa? Kekuatan Islam itu ada di anak muda. Maka orang-orang kafir sana benar-benar berusaha untuk menghancurkan anak muda. Kalau bisa anak muda saja dihancurkan, apalagi yang tua-tuanya. Seperti itu ya Pak ya. Nah, lanjut cerita tadi. Anak muda ini guru agama ini bertanya kepada dia, "Apa kamu tidak percaya bahwa Tuhan itu ada?" "Pak, lihat ini," katanya. Dia memegang pena. "Pena ini bisa saya lihat, pena ini bisa saya pegang. Berarti pena ini ada. Sedangkan Allah itu tidak bisa saya lihat dan tidak bisa saya pegang. Kalau bisa saya pegang biar saya percaya bahwa dia itu ada, di mana saya harus memegangnya?" Kalau kita ditanya seperti ini, kira-kira bisa jawab nggak Pak? Kalau mungkin kita bisa jawab dengan ayat-ayat Al-Quran, anak sekarang itu nggak cukup Pak dijawab dengan ayat-ayat Al-Quran. Harus pakai sains, harus pakai pengetahuan. Dijawab dengan menggunakan ayat sama guru agamanya. "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau seandainya hambaku, kata Allah, bertanya tentang aku, jawablah aku itu dekat. "Ujibu da'watad da'i iza da'ani." Aku akan menjawab doanya mereka berdoa kepada aku. Anak ini nggak puas dengan jawaban tersebut, tetap dia nggak mau sholat, dan akhirnya guru agama ini mengantarkannya kepada dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta sana. Akhirnya dosen ini alhamdulillah bisa menjawab. Dengan apa? Dengan sains-sains yang ada. "Coba nak sekarang sini kamu," katanya. "Coba lihat alam semesta ini. Gunung warnanya apa? Warnanya hijau. Ada mobil dengan berbagai warna. Warnanya apa? Merah, hitam, dan lain sebagainya. Mereka itu ada karena apa?" Diam anak ini tidak bisa menjawab. Kira-kira karena ada apa? Maka akhirnya anak ini diam, tidak bisa menjawab. Bapaknya melanjutkan pada dosen ini, "Mereka itu ada karena cahaya." Benar tidak? Benar. Jadi sekarang pertanyaannya, yang ada itu warna-warna yang ada itu warnanya gunung, warnanya mobil, warnanya motor, apa karena ada cahaya? Mikir dia. "Oh iya," katanya. "Berarti semua itu ada karena ada cahaya." Coba seandainya cahaya dimatikan, lampu saja dimatikan, apakah semua warnanya akan yang merah menjadi warna merah, hijau menjadi warna hijau? Tidak, semua warna sama, hitam semua. Sekarang pertanyaannya, yang ada itu kamu apa Allah yang ada? Gitu kata bapak tersebut. Masih kurang puas anak ini. Ya sekarang coba kamu misalnya buka HP, kamu telepon sama teman kamu mungkin yang ada di Sumatera, saudara kamu yang ada jauh-jauh. Di sana panas atau tidak katanya? "Oh iya panas, ada cahaya." Sekarang di tempat kamu panas atau tidak? "Iya panas, ada cahaya." Kemudian anak ini, bapak itu menjawab lagi katanya, "Sekarang coba kamu perhatikan, matahari itu kesimpulan dunia ini ada berapa? Ada satu. Bisakah kita menjawab bahwasanya seandainya matahari sekarang ada di Sumatera dan ada di Papua, ada juga di Jakarta, bahwasanya matahari itu banyak?" Tidak Pak, matahari cuma satu. Coba seandainya kamu masuk ke ruangan sekarang, masuklah ke rumah kamu, masuk ke dalam rumah, setelah kamu keluar misalnya, apakah bisa kamu bilang bahwasanya matahari itu tidak ada ketika kamu masuk rumah? Tidak. Akhirnya dengan perdebatan panjang, anak ini percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Dengan apa? Pendekatan-pendekatan sains. Maka dengan adanya seperti ini, kita jangan sampai tergoyah iman kita, jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat memurtadkan kita dapat terpengaruh.
Caranya dengan apa? Dengan terus-terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu bi taati, dengan terus bertakwa kepada Allah. Kalau kita orang awam misalnya tidak tahu banyak permasalahan, ya sudah kita ikut imam kita saja. Tapi apakah sekarang pengetahuan itu perlu susah-susah kita mencarinya dengan buku? Sekarang sudah banyak, Pak. Kiai itu udah ada Kiai Google. Ya, Kiai Google ada ya, Pak ya. Insya Allah di Google itu ada semuanya. Kalau misalnya ada anak, pinjam sama anak tuh, coba cariin ayat tentang ini, hadis tentang ini, cerita tentang pertanyaan ini, pasti ada di situ. Insya Allah dipilih-pilih yang di situ banyak yang bisa kita dapatkan dari situ. Karena belajar sekarang ini mudah, Pak. Seperti mungkin saya tanya sama orang-orang yang dari tua, nggak seperti dulu, perlu jauh-jauh, perlu cari guru untuk belajar. Sekarang HP pun bisa untuk belajar. Maka usikum wa iyaya, mari kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tidak cukup belajar itu hanya dengan apa yang telah kita pelajari di masa lampau. Belajar itu sampai tua. Nggak ada belajar itu cukup udah tua jadi nggak mau belajar lagi. Cukup udah tua jadi bukan berarti belajar itu kuliah dan lain sebagainya. Buka Al-Quran, ada terjemahannya, dibaca, disitulah kita belajar. Maka mari di sini saya mengajak kita belajar bersama-sama, belajar untuk siapa? Belajar untuk ibadah, untuk meningkatkan keimanan kita, agar kita termasuk hamba yang bertakwa, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.